hari ini saya mau curhat sama kamu. Mau nggak dengerin curhatan saya? Saya mau cerita nih tentang 5 kesalahan finansial yang pernah saya lakukan di usia 20-an atau sampai dengan 30-an awal lah gitu ya. Ini kesalahan-kesalahan yang saya nyesel banget pernah lakukan, dan saya sangat berharap kamu jangan melakukan kesalahan yang sama. Oke, background story-nya dulu ya. Saya mau cerita apa aja sebetulnya yang terjadi di saat saya usia 20-an gitu. Jadi di awal-awal umur 20-an itu saya kuliah sambil kerja. Jadi saya punya pemikiran pada saat itu pokoknya nggak mau nyusahin orang tua lagi. Pada saat saya usia 20-an itu saya harus bisa cari uang sendiri. Jadi pagi-pagi itu saya kerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dari jam 5 sore sampai jam 9 malam saya kuliah. Jadi yang pertama tuh kan harus bayar biaya kuliah lah ya di usia segitu. Terus di usia 20-an itu juga saya ketemu pacar saya dong. Kami pacaran 5 tahun. Setelah pacaran 5 tahun saya mulai dilamar. Ayo kita kawin aja. Oke deh, akhirnya kita married di usia 25 tahun. Nah setelah usia 25 tahun ini biaya married tuh ya yang kedua. Biaya married itu juga nggak murah. Buat temen-temen yang mau nikah juga kan harus diperhitungkan baik-baik tuh biaya married itu ya. Dan kemudian sesudah menikah, kemudian 1 tahun kemudian saya mulai hamil dan punya anak pertama. Nah punya baby lain lagi tuh ceritanya. Mesti beli susu, mesti beli diaper, mesti beli apalagi mainan, terus udah gitu baju baju anak-anak kecil itu ya cepet banget harus gantinya gitu. Namanya nggak tahan lama gitu karena mereka kan cepet besar gitu kan. Jadi harus sering-sering beli waktu itu. Setahun kemudian baru anak saya baru umur 1 tahun, saya udah hamil lagi pada waktu itu. Jadi anak kedua lahir waktu saya umur 28 tahun. Kemudian di awal usia 30-an, kami memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua karena waktu itu kami masih tinggal sama orang tua kan. Kemudian kami memutuskan untuk keluar dari rumah orang tua dan beli rumah sendiri. Nah, sesudah beli rumah sendiri itu kan cicil di kantor selama 20 tahun. Ternyata dong baru 2 tahun berjalan nih cicilannya, kantor tempat saya bekerja itu saya kerja di bank. Banknya ini dibeli sama bank lain. Jadi sebagian besar karyawannya di layoff. Pusing kepala Barbie. Jadi saya harus melunasi yang tadinya 20 tahun itu harus dilunasi dalam 2 tahun. Jadi itu benar-benar pergumulannya pada saat itu ya, pada saat umur-umur sekian itu bener-bener banyak banget yang harus dipikirkan masalah duit. Tapi sebetulnya masa-masa itu sebenarnya bisa diatasi kalau saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan ini. Jadi saya mau cerita nih tentang 5 kesalahan tadi ya. Kesalahan yang pertama itu adalah mengenai mindset saya sih. Saya dulu berpikir bahwa orang itu pintar kelola keuangan itu sebenarnya bakatan gitu. Saya pikir bahwa ada orang yang memang bakat, pinter ngatur uang, ada yang nggak bakat. Terus saya berpikir saya ini termasuk orang yang nggak bakat ngatur uang gitu. Jadi saya waktu kawin saya bilang sama suami saya, pokoknya saya nggak mau jadi menteri keuangan di rumah tangga ini. Kamu pegang uang kamu sendiri, saya pegang uang saya sendiri. Kamu nanti pos-posnya ini saya ini gitu. Karena pernah waktu itu digabung, begitu digabung, terus suami saya nanya, lah uang udah habis? Iya habis. Buat apaan aja? Saya nggak tahu buat apaan aja. Saya bener, iya ya habis ya. Buat apaan aja ya? Gitu. Jadi bener-bener saya boros banget pada masa itu, saya boros banget. Cara saya berpikir salah. Kita sebagai manusia makhluk sosial dia sebetulnya kita tuh sebenarnya memperhatikan kan orang-orang di sekitar kita. Kita ngelihat bagaimana waktu orang tua kita mengelola keuangan. Kita ngelihat bagaimana teman-teman di sekitar kita mengelola keuangannya mereka. Kita juga membiarkan diri kita tuh terbujuk-bujuk gitu dengan tawaran iklan-iklan yang memaksa kita untuk membeli produk-produknya mereka. Seakan-akan kalau kita nggak punya barang itu, kita nggak akan happy gitu. Jadi pada masa itu saya membiarkan uang yang mengatur hidup saya. Sebenarnya salah, karena seharusnya mindset saya itu adalah saya yang harus atur uang saya, bukan uang yang atur hidup saya gitu. Itu kesalahan saya yang pertama. Kesalahan yang kedua, pada saat itu saya nggak pernah nabung, nggak pernah bisa investasi gitu.
ya, waktu gajian gitu, gaji datang, itu uang itu kayak mengalir keluar dari rekening saya. Kadang-kadang tuh ya, kalau akhir bulan masih ada uang pun, itu mulai pikiran tung 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 gitu. Mau beli apa ya? Mau beli apa ya? Gitu. Masih ada uang nih, masih ada uang gitu. Apakah mau pakai buat beli ini atau beli itu atau buat jalan-jalan atau apa gitu. Jadi nggak pernah tuh kepikiran untuk nabung. Boro-boro investasi, nabung aja enggak. Padahal saya dulu kuliahnya ekonomi. Malu-maluin banget deh. Jadi saya bener-bener kuliah itu hanya untuk belajar itu hanya untuk supaya lulus aja. Saya belajar sesuatu, kemudian hanya untuk supaya ujian saya bisa lewatin, gitu. Tapi pelajaran yang saya dapat selama kuliah itu nggak masuk ke sini, nggak saya lakukan gitu. Aduh, bener-bener salah banget gitu ya. Buat teman-teman yang masih kuliah, jangan ikutin saya. Pelajaran yang kamu dapetin di kuliah itu harus bisa kamu terapkan. Jadi jangan cuma belajar hanya untuk supaya lulus aja, tapi kamu mesti lihat setiap kali ada pelajaran yang kamu dapat, ini bisa dipakai di hidup saya yang mana gitu. Kayak dulu saya belajar tuh tentang saham, tentang reksadana, tapi saya boro-boro gitu kepikiran untuk naruh uang saya di situ, nggak kepikiran sama sekali. Jadi sekedar untuk belajar aja, belajarnya sih serius gitu, bener-bener hafal total, ngerti banget gitu ya. Tapi nggak dilakukan, jadi cuma sekedar masuk, angka bagus, udah lupa. Nggak boleh ya, jangan lakukan hal yang sama seperti saya, itu saya salah banget. Tidak menabung, tidak melakukan investasi. Coba bayangin, kalau saya investasi dari usia 20-an, kan investasi itu kayak bola salju ya. Makin lama, keuntungan yang paling besar dalam investasi itu adalah waktu. Kalau kita dari muda udah investasi, itu kayak bola salju. Makin lama, makin besar gitu. Bunga berbunga, yang akhirnya bisa justru kita tuh dapetnya banyak gitu ya. Coba waktu itu kalau saya misalnya tahu gitu ya kalau harus investasi, nggak pusing lah itu masalah uang sekolah dan sebagainya. Kesalahan yang ketiga, pada saat itu saya nggak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Jadi semua itu menurut saya kebutuhan, semua itu harus segera dipenuhi gitu. Padahal kan ada hal-hal yang sebenarnya nggak harus segera-segera amat dipenuhi gitu. Kayak misalnya waktu itu tuh waktu awal-awal hamil gitu ya, wah seneng dong udah hamil gitu kan. Sebenarnya waktu itu kita tuh pergi ke kantor naik bis, aman-aman aja sebetulnya naik bis, tapi mulai manjanya keluar. Saya pikir sama suami pikir waktu itu beli mobil adalah suatu kebutuhan. Wah, kita harus banget punya mobil nih, kasihan kan kamu, kata suami saya, harus dempet-dempetan gitu di bis karena perutnya lagi gede gitu kan, repot nanti kita harus beli mobil gitu. Padahal dananya untuk beli mobil itu sebetulnya belum ada gitu. Cuman ya udahlah, akhirnya kita beli mobil tuh. Ya mampunya beli mobil second, dan mampunya juga pada saat itu adalah nyicil di leasing gitu kan. Berat banget waktu itu. Mobil dibawa pulang, ternyata mobilnya karena mobil second dan sudah lama, mobilnya mesti turun mesin dong, harus ganti berbagai macam spare part, pengeluaran tuh jadi banyak banget gitu. Padahal sebetulnya itu kan keinginan sih sebenarnya, banyak kok ibu-ibu hamil yang gak harus naik mobil gitu, naik bis juga bisa. Ya itu kesalahan saya sih, saya belum bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Sebetulnya saya harusnya ngerti gitu ya, kalau itu sebetulnya keinginan aja sih, hanya untuk rasa nyaman saya aja. Kalau saya bisa tahan pada saat itu, mungkin saya masih bisa nabung. Kesalahan yang keempat, nah kesalahan ini adalah beli dulu aja, masalah bayar pikirin nanti. Tenang aja, ada kartu kredit, tenang aja, bulan depan ada THR, tenang aja, nanti kan dapat bonus gitu ya. Biasa tuh kayak gitu kita mau membeli sesuatu tapi kemudian gak dipikirin sebenarnya ini tuh barang ini di luar kemampuan kita loh gitu. Jadi ya waktu itu ya begitu tuh, ya mau beli furniture baru, mau beli gadget baru, mau beli TV baru gitu kan. Biasa kan kalau punya rumah baru gitu, bukannya pakai dulu gitu apa yang ada, tapi semua mesti baru. Nah bisa lah dicicil sekian bulan paling berapa gitu. Begitu barang-barang itu ada di rumah,
kita mulai terbiasa tuh dengan barang-barang itu gitu kan. Rasa happy, dopamin hit yang waktu itu kita rasakan waktu kita pertama kali terima barang-barang itu, kita kan rasanya ada dapat instant gratification, seneng gitu dapat barang baru. Tapi kemudian habis itu udah tuh, begitu dopamin hitnya hilang gitu, rasa bahagianya sudah hilang, cicilannya masih ada, tagihannya masih ada terus. Dan kalau tenornya itu panjang, itu rasanya kayak pembayaran yang nggak kelar-kelar. Kesalahan banget. Kesalahan yang kelima adalah nggak pernah merencanakan masa depan. Prinsip saya pada waktu itu adalah whatever will be, will be. Apapun yang akan terjadi, ya terjadilah. Apa yang bisa dinikmati sekarang, ya nikmati aja dulu, santai aja gitu ya. Akhirnya you know what? Akibatnya adalah pada saat anak mau masuk sekolah, panik. Pada saat orang tua sakit, panik. Pada saat ada kebutuhan mendadak, panik. Nggak ada tuh yang namanya emergency fund. Boro-boro emergency fund, tabungan aja nggak ada. Makanya sekarang mau pensiun dini juga nggak bisa, kebutuhan masih banyak. Curcol. Gitu. Jadi itu deh kesalahan karena nggak pernah merencanakan masa depan. Dari kesalahan-kesalahan saya di masa lalu ini, saya sangat berharap banget teman-teman yang lagi usia-usia 20-an, 30-an ini tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita wrap up dulu. Yang pertama adalah miliki mindset yang benar. Kita mesti tahu bagaimana kita ini sebetulnya punya kontrol terhadap uang kita. Bukan uang yang mengatur hidup kita, tapi kita yang harus mengatur uang kita. Ya, masalah mengatur uang itu bukan masalah bakat-bakatan. Itu sebenarnya adalah masalah bagaimana kita mengendalikan keinginan kita. Bagaimana kita bisa tidak menyerah gitu pada godaan-godaan iklan yang bujuk-bujukin kita untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Kita mesti punya mindset yang benar bahwa saya bisa mengelola uang saya gitu. Tidak membiarkan uang saya yang mengatur hidup saya. Yang kedua, pay yourself first. Ini istilah dari Robert Kiyosaki di salah satu bukunya ya. Dia punya asisten pribadi namanya Betty. Si Betty ini dia bilang pokoknya setiap kali saya gajian, tolong sisihkan dulu buat saya duluan gitu. Baru gunakan untuk hal-hal yang lain. Jadi intinya gini, setiap kali gajian kita terima, jangan langsung untuk bayar ini bayar itu, untuk beli ini beli itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah tabung dulu. Jadi dibalik, kalau biasanya kita bayar dulu baru kemudian kita nabung, kalau ada sisa ini dibalik. Begitu gajian datang, sisihkan dulu untuk tabungan gitu. Baru sisanya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain gitu. Apalagi kalau kamu dapat kenaikan gaji, jangan buru-buru mengganti lifestyle gitu kan. Biasa itu namanya lifestyle inflation atau lifestyle creep. Saya pernah cerita di salah satu video saya, nanti saya kasih linknya di deskripsi di bawah ya. Jadi itu adalah suatu keadaan di mana waktu gaji kita naik, itu kita cenderung untuk mengubah gaya hidup kita gitu ya. Jadi kita udah mulai nih mau lebih naik standar kehidupannya. Itu usahakan jangan terlalu sering menaikkan standar hidup. Kalau kita biasa hidup di standar segini, nggak harus kok naik ke atas gitu. Eksesnya, kelebihannya itu bisa kita tabung dulu gitu. Jadi usahakan untuk pay yourself first. Nabung dulu, baru untuk yang lain-lain. Yang ketiga, bedakan kebutuhan dan keinginan. Setiap kali mau bawa sesuatu masuk ke dalam hidup kita, cek dulu. Tanya sama diri sendiri, apakah saya betul-betul perlu barang ini atau enggak sih? Apakah saya harus banget bawa barang ini masuk dalam hidup saya, atau sebetulnya kalau nggak ada barang itu fine-fine aja sih, nggak ada masalah gitu. Apakah saya harus bawa pulang barang ini sekarang atau bisa ditunda? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu mulai tanya untuk bisa membantu kita untuk punya filter, tahu bahwa mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Yang keempat, kalau belum mampu, tidak usah beli dulu. Kalau memang ternyata barang itu memang betul-betul kamu perlukan, tabung dulu sampai uangnya cukup, baru beli. Jangan anggap kartu kredit atau jenis-jenis kredit yang lain itu sebagai kemampuan kita saat ini. Itu bukan kemampuan kita saat ini gitu. Usahakan kartu kredit juga jangan banyak-banyak. Kalau saya sekarang ini kartu cuma ada satu.
Cuman ada satu dengan limit yang terbatas juga, saya sengaja. Pokoknya saya nggak mau berpikir bahwa limit masih banyak gitu kan, masih bisa dipakai gitu, nggak mau. Pokoknya saya batasi banget, 1 bulan hanya boleh pakai kartu sampai sekian aja, nggak boleh lebih dari itu gitu. Jadi itu untuk membantu kita juga bisa menahan gitu, menahan keinginan kita. Kalau belum mampu, jangan beli dulu. Yang kelima, jangan lupa nih, pada saat usia-usia kamu lagi 20-an, 30-an, ini adalah saat-saat yang paling tepat untuk kamu merencanakan masa depan kamu. Kamu menggunakan uang kamu itu untuk apa aja, itu harus dipersiapkan gitu ya. Siapkan emergency fund, dana darurat. At least 6 bulan dari gaji kamu saat ini atau dari pengeluaran kamu setiap bulan, itu masukin ke dalam dana darurat. Taruh di tabungan dan jangan dilihat-lihat, jangan diinget-inget bahwa kamu punya uang itu. Anggap uang itu nggak ada. Nanti one day kalau kamu perlu, misalnya kamu lagi ada keperluan orang tua sakit, atau mungkin ada kamu tiba-tiba nih kondisi ekonomi lagi kacau begini, tiba-tiba harus lay off, harus di PHK dan sebagainya, itu kamu punya cadangan untuk kamu bisa mempersiapkan masa depan kamu gitu. Kemudian juga harus bisa pisahkan rekening untuk masing-masing tujuan. Misalnya rekening untuk anak sekolah. Nah, kalau kamu baru punya anak, kamu mesti mulai pisahkan rekening untuk sekolah anak ya, supaya nggak panik kayak saya tadi. Jadi nih kayak sekarang ya, anak-anak kalau udah mau masuk SMA, masuk kuliah, itu pengeluarannya banyak. Jadi kalau kamu mulai hamil udah mulai taruh uang dikit aja lah, pokoknya 100.000 sebulan, 200.000 sebulan, itu kalau ditaruh di investasi itu pada saat anak nanti kuliah itu udah cukup banget. Kamu nggak usah pusing mikirin kuliah, biaya kuliah anak. Jadi mulai pisahin dari sekarang, rekening sekolah untuk anak, kemudian rekening untuk liburan gitu ya. Jangan sampai uang untuk liburan ini mengganggu kebutuhan kamu sehari-hari. Kemudian juga rekening untuk pensiun juga harus dipersiapkan dari sekarang. Kita mau supaya nanti pada saat kita tua nanti kita nggak jadi beban buat anak-anak kita, karena kita udah punya uang kita sendiri yang cukup lah gitu untuk sampai usia sekian gitu. Jadi harus bisa direncanakan dengan baik. Buat teman-teman yang usianya sama kayak saya, kira-kira itu juga nggak terlambat, nggak ada kata terlambat. Kalau kita memulai bisa, apalagi kalau mulai dengan hidup minimalis nih, waduh, itu sangat membantu keuangan banget. Karena dengan hidup minimalis itu kita kan belajar untuk ngerti apa sebetulnya yang jadi prioritas dalam hidup kita kan. Kita tahu apa yang penting, apa yang nggak penting. Jadi untuk hal-hal yang penting jangan irit-irit, harus mau keluarin uang. Tapi untuk hal-hal yang nggak penting, irit, jangan keluarin uang gitu. Jadi dengan prioritas yang benar itu kita bisa menabung dengan baik, kita merencanakan masa depan kita dengan baik gitu ya. Investasi kalau dimulai dari awal-awal nih, dari usia 20-an, 30-an, itu manfaatnya bagus banget gitu ya. Sekarang informasi gampang banget kamu dapetin. Kamu mau belajar tentang investasi apa aja ada di YouTube, ada gitu, di website-website banyak gitu ya, banyak banget. Jadi dengan berbagai macam informasi yang ada, ayolah kita mau punya keuangan yang sehat gitu ya. Jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Aduh, banyak banget saya cerita hari ini, udah panjang banget. Saya harap banget ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, supaya teman-teman tuh terbantu juga sih, tidak melakukan kesalahan yang pernah saya lakukan di usia-usia itu. Oke, terima kasih banget udah nonton sampai selesai. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Bye! Oke, saya mau cerita dulu background story-nya dulu nih, tentang apa yang terjadi dalam hidup saya di usia 20-an ini. Jadi awal-awal tahun 20-an nih, awal-awal tahun 20-an, gila tua banget gue.